Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beautiful students? Hopefully you are in a good condition. Well, we meet again in English lesson, but in online version. So, before we start our class, let's start our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then, please prepare your book and your pen and write this material. So, our material today is about present continuous tense. What is present continuous tense? Let's check on the next slide. Oke, pengertiannya dulu ya. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense is a sentence to express something that is happen now or at the moment. Jadi present continuous tense itu adalah suatu kalimat yang menyatakan kegiatan yang terjadi saat ini atau saat ini itu sedang terjadi kegiatannya atau peristiwanya. Oke, sekarang kita lanjut ke patternnya atau bentuk rumus yang digunakan di present continuous tense ya. Nah, untuk yang positif itu kita menggunakan subject as usual. Kemudian perlu diingat di present continuous itu selalu ada to be-nya. To be-nya itu bentuk satu, yaitu ada pilihannya am, ada is, sama ada are. Oke. Jadi setelah subjek itu ada to be, and then ini ada yang wajib yaitu verb ing. Verb ing itu didapat dari verb 1 ditambah dengan ing. And then after that object. Untuk negatifnya tinggal menambahkan not setelah to be dan tetap ditambahi dengan verb ing sampai di kalimat interrogatifnya. Tapi di kalimat interrogatifnya to be dengan subjek dibalik posisinya. Jadi untuk kalimat pertanyaan to be-nya ada di depan. Kemudian tetap verb ing ya. So this is I think easier than simple present tense. Jadi kita hanya mengingat bahwa present continuous tense itu adalah to be ditambah verb ing. As that simple. Okay. Okay, let's have a look to the example first. For positive, she is reading book at the library now. Jadi ini subjeknya adalah she, kemudian setelah subjek itu ada to be. Nah, di sini karena subjeknya she, maka to be-nya adalah is. Ditambah dengan verb ing-nya reading. Reading didapat dari verb satunya read, ditambah ing menjadi reading book at the library now. Nah, now ini artinya sekarang. Sekarang ini adalah time signal atau petunjuk waktu bahwa dia present continuous tense. She is reading book at the library now. Dia sedang membaca buku di perpustakaan sekarang. Negatifnya, she is not reading book at the library now. Jadi untuk negatif itu artinya tidak, maka ditambah dengan not. Notnya ditaruh di mana? Notnya ditaruh di setelah to be, dan jangan lupa tetap verb ing. Interrogatifnya, is she reading book at the library now? Is-nya ditaruh di depan ya, to be-nya ditaruh di depan. Artinya, apakah dia sedang membaca buku di perpustakaan sekarang? Another example, I'm cooking fried rice. Aku sedang memasak nasi goreng. Are they studying English now? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang? He's not driving car at the moment. Ini ada he, atas s. Jadi subjek, atas s itu adalah singkatan dari he is. Jadi kalian bisa menyingkat he is menjadi his. I'm, singkatan dari I am, I'm. Okay. He is not driving car at the moment. Dia laki-laki tidak sedang mengendarai mobil sekarang. Jadi intinya present continuous tense itu mempunyai arti
sedang. Alright. Alright, our next slide is about the rule of adding ing in verb. Jadi bagaimana aturan penambahan ing di akhir kata kerja. Sebagian besar kata kerja itu hanya bisa atau hanya perlu menambahkan just ing saja di akhirnya. For example, feel. Kata feel, dia verb ing-nya feeling, cook, cooking, spend, spending. Tetapi ada beberapa aturan yang berbeda untuk beberapa kata kerja. Contohnya, kata kerja yang berakhiran e. Maka huruf e-nya itu diganti dengan huruf i, huruf e yang terakhir ya. Example, live diakhiri dengan huruf e. Nanti menjadi living, e-nya hilang diganti i. Have, having. Take, taking. Jadi bukan take menjadi taking begitu ya, bukan, tetapi e-nya hilang menjadi taking. Kata kerja yang terdiri dari satu suku kata dan berakhiran konsonan, vokal, konsonan. Maka nanti huruf terakhirnya akan didouble. Vokal, konsonan, vokal, konsonan. Misalkan run, R-U-N. R konsonan, U vokal, N konsonan. So, konsonan, vokal, konsonan. Nah, yang terakhir adalah huruf N, berarti N-nya akan didouble menjadi running. Stop, akhirnya konsonan, T, O vokal, P konsonan menjadi stopping. Yang didouble adalah huruf P-nya. Begitu juga dengan plan menjadi planning. And then, kata kerja yang terdiri dari dua suku kata, akhirnya konsonan, vokal, konsonan, maka hanya perlu menambahkan ing saja tanpa didouble. Contoh, happen. Happen berarti dua suku kata, happen. Nah, akhirnya adalah konsonan, vokal, konsonan. P konsonan, E vokal, N konsonan. Maka untuk verb ing-nya hanya menambahkan ing saja menjadi happening. Offer menjadi offering. Enter menjadi entering. Ya, jadi huruf akhirnya tidak usah di-double. Next, kata kerja yang berakhiran W, X, Y, maka hanya perlu menambahkan ing saja. Contohnya fly menjadi flying, biasa. Fix menjadi fixing, tanpa merubah apapun. Yang terakhir, kata kerja berakhiran IE. Maka huruf IE-nya diganti dengan ying. For example, lie. Lie berakhiran huruf IE. Verb ing-nya menjadi lying. IE-nya hilang ya, berganti dengan Y. Y-I-N-G, ying, lying. Die. Dying. Okay, that's all our material today. Hopefully you have a good understanding for our material ya. Jadi saya pikir materinya cukup mudah, cukup simpel untuk dipahami. Nah, sebenarnya materi ini juga bisa kalian lihat di halaman 13. But I remind you again, please write these slides in your book. Jadi tulis materi di slide-slide ini di bukumu agar lebih paham nantinya. So, I think that's all for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.